Di antaranya adalah satu, akad hibah ya, bisyarat dikaitkan dengan pemberian dana dari pemberi kerja kepada peserta program pensiun syariah ya. Yang kedua adalah akad wakalah ya, bil ujarah antara peserta dengan pengelola DPLK ya, terkait dengan kegiatan pengelolaan dana tersebut. Yang ketiga adalah akad ijarah, ini terkait kegiatan penggunaan jasa aktuaris, akuntan publik, dan bank kustodian oleh dana pensiun syariah itu sendiri. Yang kedua ini ada dana pensiun syariah hanya diperkenankan untuk melakukan investasi di instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah ya. Ini misalnya dalam konteks investasi di pasar modal, dana pensiun syariah hanya diperkenankan untuk memiliki saham yang tercatat di dalam daftar efek syariah saja. Ya, contoh lain, dana pensiun syariah tidak diperkenankan menempatkan dananya pada deposito di perbankan konvensional. Ya. Instrumen investasi ini sangat penting untuk menjamin dana pensiun syariah terhindar dari dana-dana tidak jelas status kehalalannya. Yang ketiga ini adalah dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS disingkatnya, bahwa ketentuan ini dibuat dalam pasal 21 POJK nomor 33 POJK 5/2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Sesuai dengan pasal tersebut, setiap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun syariah wajib memiliki sedikitnya satu orang DPS, ya, Dewan Pengawas Syariah, yang memiliki tugas untuk mengawasi operasionalisasi dana pensiun syariah agar tidak melanggar prinsip syariah. Jadi kedudukan Dewan Pengawas Syariah itu sendiri sangat penting sebagai instrumen kelembagaan untuk menjaga penyelenggaraan program pensiun syariah tidak melanggar prinsip syariah, ya. Jadi tidak sembarang orang dapat menjadi Dewan Pengawas Syariah. Yang paling tidak seorang calon Dewan Pengawas Syariah itu harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan DSN-MUI, dan lulus fit out proper test-nya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas ini oleh DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan di beberapa bank dan asuransi syariah. Jadi umumnya produk DPLK syariah ini merupakan salah satu produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya. Umumnya produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah ini menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa, ya. Kita lihat. Jadi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini dengan tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, disebutkan akad-akad apa saja yang bisa digunakan dalam program dana pensiun syariah itu. Yang pertama itu adalah akad hibah, ya. Akad hibah ini adalah akad yang berupa pemberian dana, ya, dari pemberi kerja, ya, atau disebut dengan wahib, ya, pemberi kerja kepada pekerja mauhublah, ya, dalam penyelenggaraan pensiun. Ya. Selanjutnya ada akad hibah bisyarat, ya. Ini adalah akad hibah bisyarat ini adalah hibah yang baru terjadi atau efektif apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi, ya. Yang ketiga adalah akad hibah muqayyadah, ya. Ini adalah hibah di mana pemberi atau wahid tadi menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya, ya. Selanjutnya adalah akad wakalah, ya. Ini adalah akad
menimpa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Selanjutnya, akad wakalah bil ujarah, ya. Ini adalah akad wakalah dengan imbalan upah atau ujarah, ya. Selanjutnya, akad mutaharabah, ya. Bahwa akad ini adalah kerjasama usaha antara dana pensiun syariah dengan pihak lain, ya. Dana pensiun syariah sebagai sahibul mal, ya, pihak lain sebagai mudarib atau pengelolanya. Jadi keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Ya, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun syariah apabila kerugian tersebut menjadi bukan karena kelalaian pengelolanya. Oke. Jadi produk keuangan syariah atau dana pensiun syariah ini menarik bagi komunitas investasi yang lebih luas karena ini ya, mereka memberikan keuntungan yang stabil selama investasi jangka panjang, ya, yang memiliki filter penyaring dalam industri non halal, ya, seperti rokok dan pornografi. Ini munculnya permintaan dana pensiun syariah menjadi peluang signifikan bagi lembaga keuangan untuk memperkuat atau mendapat upah yang pada gilirannya bisa membantu peningkatan profitabilitasnya. Dibandingkan dengan konvensionalnya kematangan pasar suku secara indeks atau saham syariah tidak kalah dalam membuka peluang proposisi nih dana pensiun syariah. Ya, ada Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang merupakan negara dengan pertumbuhan pesat ini memiliki permintaan kuat untuk rencana dana pensiun syariah. Ini potensi pasar dana pensiun syariah ini besar, ya, mengingat industri keuangan syariah terus bertumbuh melampaui industri keuangan konvensional, ya. Apalagi terdapat 11 DPPK yang anggota Ikatan Dana Pensiun Islam di mana pendirinya lembaga berbasis Islam. Kita masuk mengenai azas-azas, ya, di dalam dana pensiun syariah. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang penyelenggaraan dana pensiun didasarkan pada azas-azasnya. Yang pertama itu azas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Jadi maksudnya di sini adalah dana pensiun ini didukung, ya, oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi berdasarkan azas kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Yang azas kedua adalah azas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Ya. Jadi penyelenggaraan dana pensiun berdasarkan azas ini baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri harus dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah, ya, dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Jadi kalau kita pembentukan cadangan dalam perusahaan ini guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan. Selanjutnya adalah azas pembinaan dan pengawasan, ya. Dia agar penggunaan kekayaan dana pensiun terhindar dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama penumpukan dana, yaitu memenuhi hak peserta, ya. Jadi perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dan pensiun tersebut. Selanjutnya adalah azas penundaan manfaat, ya. Jadi penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku azas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, ya, yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Selanjutnya